Jay Izzes mencatatkan debut di Serie A saat Venezia FC menahan imbang Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Kabar baik datang dari Serie A saat untuk pertama kalinya ada orang Indonesia yang main di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Orang yang dimaksud adalah Jay Izzes, yang menjadi starter untuk Venezia saat bertandang ke Artemio Franchi, markas Fiorentina pada Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Jay Izzes tampil untuk pertama kalinya berseragam Venezia, setelah pekan lalu belum bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Tampil sejak awal laga, Jay Izzes menempati posisi bek tengah dalam formasi 3 bek oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Penampilan Jay Izzes cukup tenang dengan peran membagi bola dalam membangun serangan dari belakang. Pada menit ke-18, Jay Izzes bahkan nyaris mencetak gol usai menerima umpan rekannya dari sisi kanan. Sayangnya, sepakan Jay Izzes masih melambung tinggi di atas gawang Fiorentina. Duel tak terelakkan antara Jay Izzes dengan striker utama Fiorentina Moise Kean pada menit ke-30. Izzes beradu kuat dengan Kean dalam sebuah perebutan bola hingga pemain timnas Indonesia itu terjatuh. Sementara Moise Kean yang tak mau terjatuh terus melaju, beruntung aksi yang dilakukan Jay Izzes tak berujung pelanggaran atau kartu. Dua sapuan juga dicatatkan Jay Izzes menjelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Jay kembali memamerkan kepiawaiannya dalam menggalang pertahanan. Usaha kedua Izzes mencetak gol terjadi pada menit ke-63. Saat berada di kotak penalti, Izzes ingin melepas tendangan namun justru terhalang Moise Kean. Insiden ini cukup membuat was-was karena Izzes memegangi kakinya hingga diangkat. Pada akhirnya Jay Izzes ditarik keluar pada menit ke-68 oleh Michael Svoboda. Tampaknya Jay masih mengalami sakit akibat insiden pada menit ke-63 tadi. Skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Debut Jay Izzes di Serie A jadi sinyal bagus sebelum pemanggilan timnas Indonesia untuk September tahun 2024 mendatang. Jay Izzes akhirnya menjalani debut di Liga Italia bersama Venezia sementara Napoli bangkit dari kubur dan menghajar lawannya dengan skor 3-0. Sebanyak 4 laga dipertandingkan pada giornata kedua Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 malam WIB hingga Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dini hari WIB. Dari 4 pertandingan tersebut, duel Fiorentina vs Venezia dan Napoli vs Bologna menjadi yang paling menarik perhatian. Venezia menyambangi markas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi. Laga ini sangat ditunggu-tunggu oleh penikmat sepak bola tanah air karena menjadi momen debut bagi pemain timnas Indonesia, Jay Izzes, di Liga Italia. Ketika namanya diumumkan sebagai starter Venezia, Izzes sah menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A. Izzes mengisi posisi bek tengah dalam skema formasi 3-4-2-1 yang diusung pelatih Eusebio Di Francesco. Secara keseluruhan, debut bek berusia 24 tahun itu terbilang istimewa. Izzes tampil selama 68 menit dengan catatan 96% operan sukses 50 dari 52 percobaan, melakukan 3 kali sapuan, 1 intercept, dan 100% tackle sukses. Selain itu, Izzes juga nyaris mencetak gol ketika mendapatkan 2 peluang di dalam kotak 16. Berkat performa solid bek berdarah Semarang itu, Venezia jadi bisa mencuri 1 poin dari Fiorentina usai bermain imbang 0-0. Venezia saat ini berada di posisi ke-17 klasemen Liga Italia dengan mengantongi 1 poin. Sementara itu, Napoli mengusung misi bangkit dari kubur saat menghadapi Bologna di Stadion Diego Armando Maradona, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dini hari WIB. I Partenopei menjadikan raihan 3 poin sebagai harga mati lantaran mereka menelan kekalahan dari Hellas Verona di laga pembuka. Hasilnya, Napoli tampil ganas dengan menggasak Bologna 3-0. Gol-gol Napoli dicetak oleh Giovanni Di Lorenzo di menit ke-45+2, Kevika Kvaratskhelia 75, dan Giovanni Simuan 90+4. Hasil ini membawa Napoli naik ke posisi ke-11 dengan raihan 3 poin. Berikut hasil pertandingan pekan kedua Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Fiorentina 0-0 Venezia. Torino 2-1 Atalanta. Ivan Ilic 31, C. Adams 49, Matteo Retegui 26.
Napoli 3-0 Bologna, Giovanni Di Lorenzo 45+2, Kevika Kvaratskhelia 75, dan Giovanni Simuan 90+4. Roma 1-2 Empoli Eldor Shomurodov 80. Melakoni debutnya di Liga Italia, bek timnas Indonesia, Jay Izzes, berperan membawa Venezia tidak kebobolan. Di pekan kedua Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025, Venezia bertandang ke Artemio Franchi untuk menghadapi Fiorentina, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Nama Jay Izzes masuk ke dalam jajaran starter yang dipilih pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Laga ini menjadi momen debut pemain kelahiran tanggal 2 Juni tahun 2000 itu di Serie A Liga Italia. Izzes tidak bermain di pekan pertama karena masih menjalani skorsing sisa musim lalu. Tanpa pemain bertinggi badan 190 cm itu, Venezia kalah telak 1-3 dari tuan rumah Lazio. Tetapi sekarang dengan Izzes turun mengawal pertahanan, gawang Venezia tidak kebobolan. I Lagunari membawa pulang hasil 0-0 dari Florence. Bukan hanya membentengi pertahanan timnya, Jay Izzes juga sempat beberapa kali maju ke depan dan mengancam gawang Fiorentina. Sayangnya, Izzes hanya bertahan 68 menit di atas lapangan. Dia ditarik keluar untuk digantikan oleh Michael Svoboda. Usai pertandingan, nama pemain kelahiran Mierlo, Belanda, ini disebut-sebut dalam pertanyaan di jumpa pers. Izzes diturunkan di tengah pertahanan. Apakah Anda puas dengan penampilannya? Bek-bek Anda juga berbahaya dalam serangan, demikian salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada Di Francesco. Walaupun tidak menyebut nama Izzes secara spesifik, sang juru taktik Venezia menjawab dengan memuji pertahanan tim besutannya. Dia senang karena performa lini belakang Venezia lebih baik daripada waktu melawan Lazio. Kami bisa melakukan lebih baik dalam hal serangan, kata Di Francesco seperti dikutip dari Tuttomercato Web. Dengan lebih banyak determinasi, kami bisa saja mencetak gol lewat sundulan. Tetapi, bek-bek harus memahami cara bertahan dan hari ini mereka melakukannya dengan sempurna. Kami menaikkan konsentrasi setelah beberapa kesalahan di babak pertama. Awalnya Fiorentina lebih dominan dan bisa menyakiti kami. Kami bisa melakukan lebih baik dalam hal serangan, kata Di Francesco seperti dikutip dari Tuttomercato Web. Dengan lebih banyak determinasi, kami bisa saja mencetak gol lewat sundulan. Tetapi, bek-bek harus memahami cara bertahan dan hari ini mereka melakukannya dengan sempurna. Kami menaikkan konsentrasi setelah beberapa kesalahan di babak pertama. Awalnya Fiorentina lebih dominan dan bisa menyakiti kami. Tetapi dengan mengubah sesuatu dalam taktik, kami berkembang. Kami bertahan dengan lebih baik dan menciptakan beberapa ancaman. Di Francesco malah memberikan komentar khusus Svoboda yang menggantikan Izzes. Bek asal Austria ini memang sedang disorot karena melakukan sejumlah kesalahan saat menghadapi Lazio. Saya harus menyelamati Svoboda, kata mantan gelandang AS Roma itu. Dia masuk di babak kedua dan tampil baik. Hal ini harus diapresiasi karena dia sempat membuat kesalahan yang bisa memengaruhi pemain. Dia tahu saya percaya pada dirinya. Saya juga bahagia dengan kinerja pertahanan secara keseluruhan. Kami harus berkembang dalam membangun manuver, pungkas Di Francesco.